menjelaskan bagaimana tata kelola pemilu di Indonesia. Tata kelola pemilu di Indonesia diatur oleh berbagai lembaga negara yang memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Dasar hukum pemilu di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana berbunyi Konstitusi Indonesia memberikan dasar bagi penyelenggara pemilu, termasuk prinsip-prinsip pemilu yang bebas, rahasia, jujur, adil, dan langsung. Lalu yang kedua, Undang-Undang Pemilu. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemilu secara teknis, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang menjadi acuan utama penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Lalu ada peraturan KPU, peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang berfungsi untuk mengatur teknis pelaksanaan pemilu. Lalu ada lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Yang pertama, Komisi Pemilihan Umum yang bertugas untuk bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil. Yang kedua, lalu kewenangan menyusun dan menetapkan jadwal pemilu, mendaftarkan pemilih dalam daftar pemilih tetap, lalu mengelola logistik pemilu seperti surat suara dan kotak suara, lalu mengumumkan hasil pemilu secara nasional. Lalu kedua, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Tugasnya ialah bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu agar berjalan sesuai aturan, mengawasi pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara, menangani pelanggaran administrasi, pidana atau etika selama proses pemilu, lalu memberikan rekomendasi sanksi jika terjadi pelanggaran. Yang ketiga yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Tugas utama DKPP menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, yaitu memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik, termasuk pemberhentian. Lalu ada jenis-jenis pemilu di Indonesia, di mana Indonesia menyelenggarakan dua jenis pemilu utama, yaitu pemilu nasional yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota. Lalu yang kedua ada pemilihan kepala daerah atau pilkada, dilakukan oleh untuk memilih gubernur, bupati atau wali kota sesuai dengan jadwal masing-masing daerah. Adapun tahapan-tahapan pemilu yang ada di Indonesia, yang pertama itu perencanaan dan penetapan jadwal. Yang kedua pendaftaran pemilih, yang ketiga pendaftaran calon, yang keempat masa kampanye, yang kelima pemungutan dan penghitungan suara, lalu yang ketujuh penetapan hasil pemilu. Sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Untuk memilih anggota legislatif dalam sistem ini, pemilih dapat memilih partai politik atau langsung calon legislatif yang mereka dukung. Kursi akan diberikan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh calon dan partainya. Lalu untuk pemilihan presiden digunakan sistem mayoritas absolut, di mana pasangan calon harus mendapatkan lebih dari 50% suara nasional dan setidaknya 20% suara di lebih dari setengah jumlah provinsi. Lalu pengawasan dan penegakan hukum selain Bawaslu, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat yang berada di Indonesia. Warga dapat melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Lalu pengamat pemilu, lembaga independen yang ditunjuk untuk memantau jalannya pemilu. Lalu adanya tantangan dalam tata kelola pemilu di Indonesia, yaitu terlalu banyaknya praktik politik uang. Meski dilarang, politik uang masih menjadi tantangan besar dalam pemilu di Indonesia. Lalu logistik pemilu, dengan wilayah yang luas dan beragam, distribusi logistik sering menghadapi kendala teknis. Lalu polarisasi sosial, isu agama dan identitas sering dimanfaatkan dalam kampanye yang dapat memecah belah masyarakat Indonesia itu sendiri. Lalu perselisihan hasil pemilu, ketidakpuasan atas hasil pemilu seringkali memicu gugatan ke MK. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Salsabila dengan NIM 22108330024 dari Ilmu Politik 22. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana berlakuan pemilihan umum di Malaysia. Tata kelola pemilu di Malaysia diatur oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia atau dikenal oleh SPR. SPR merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memastikan pemilihan umum berjalan dengan adil dan transparan. SPR dibentuk berdasarkan Pasal 114 Konstitusi Federal Malaysia. Jadi, SPR memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah SPR akan menentukan di mana negara-negara bagian yang menjadi wilayah pemilihan umum seperti Sarawak, Tanah Melayu. Dan yang kedua di sini adalah penentuan pemilih. Pemilih akan terdaftar secara otomatis dan
SPR akan melayani pemilih yang akan memindahkan tempat pemilihannya. Dan yang ketiga, SPR akan melakukan pemilihan raya ataupun pemilihan umum. Sistem pemilihan raya di Malaysia terdapat 3 sistem pemilihan. Yang pertama adalah first past the post. Yang kedua adalah single member territorial representation. Yang ketiga adalah multi-party electoral system. Yang ketiga adalah multi-party electoral system. Di Malaysia terdapat 2 pilihan raya, yaitu pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Pilihan raya umum terbagi menjadi 2, yaitu pilihan raya umum dan pilihan raya negeri. Pilihan raya umum diberlakukan pada pemilihan Dewan Perwakilan Nasional dan Dewan Perwakilan Negeri diberlakukan terhadap pemilihan umum Dewan Negara Bagian. Pilihan raya kecil diberlakukan seperti adanya kematian salah satu individu yang mencalon, yang kedua ada pengunduran diri, dan yang ketiga hilangnya kelayakan, dan yang keempat adanya pembatalan keputusan pilihan raya. Untuk syarat kandidatnya, di Malaysia memiliki 4 syarat. Yang pertama, warga negara bagian Malaysia. Yang kedua, berusia minimal 21 tahun. Yang ketiga, tidak memiliki catatan kejahatan dan tidak dinyatakan bangkrut. Pada penentuan pemilih, pemilih harus memiliki 4 kelayakan. Yang pertama, pemilih memiliki warga kenegaraan Malaysia. Yang kedua, pemilih harus berumur di atas 18 tahun. Yang ketiga, pemilih harus berdomisili di negara-negara bagian di Malaysia. Yang keempat, pemilih harus memiliki kewarasan. Ada 10 tahapan ada dalam 2 proses syarat pilihan raya. individu yang tidak pertama bisa adalah mendaftar pembubaran sebagai parlemen kelayakan sebelumnya. pemilih. Yang kedua Yang pertama, adalah seorang penyerahan surat individu tidak perintah memiliki SPR kewarasan. kepada pegawai Yang pengurus kedua, untuk seorang menjalankan individu sedang pilihan raya. menjalankan masa Yang tahanannya. ketiga ada notis di mana pengumuman tanggal pemilihan raya kepada masyarakat di Malaysia. Yang keempat ada penamaan calon atau penyerahan formulir calon. Yang kelima ada kampanye. Yang keenam ada undi pos, yang dimana hari undi ini diberlakukan untuk mempermudah seseorang yang memiliki tugas resmi pada hari mengundi, seperti media massa dan tenaga medis. Yang ketujuh ada undi awal, yang dimana undi awal diberlakukan untuk seluruh jajaran polisi, tentara dan pasangannya, serta PGA dan pasangannya. Lalu dilanjutkan oleh hari mengundi. Selanjutnya ada permohonan di mana seseorang bisa melakukan permohonan pembantahan resmi terhadap keputusan yang telah disetujui pilihan raya. Yang terakhir ada pemusnahan seluruh dokumen pilihan raya. Berikut adalah contoh dokumen pilihan raya Malaysia. Jadi untuk tata kelola pemilu di Malaysia dan Indonesia memiliki banyak perbedaan seperti independensi tata kelola pemilunya serta dalam proses pemilihan umumnya. Di sini secara independensi KPU di Indonesia memiliki independensi yang kuat. KPU memiliki wewenang penuh terhadap seluruh tahapan pemilu dan seluruh proses pemilunya. KPU diawasi oleh Bawaslu serta didukung oleh DKPP. Sedangkan di Malaysia, lembaga SPR diawasi di bawah pengawasan kerajaan, yang dimana sangat terasa sekali bagaimana campur tangan pemerintahan yang sangat terasa dalam proses penyelenggaraan pemilunya. Lalu penutup, secara keseluruhan, tata kelola pemilu di Indonesia dan Malaysia mencerminkan perbedaan karakteristik sistem politik dan demokrasi masing-masing negara. Indonesia menunjukkan pendekatan yang lebih demokratis dengan independensi penyelenggara pemilu dan keterlibatan langsung masyarakat, sedangkan Malaysia menunjukkan efisiensi sistem FPTP tetapi menghadapi tantangan dalam memastikan independensi dan keadilan politik. Perbandingan ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki keunikan tersendiri dalam mengelola pemilunya sesuai dengan kebutuhan dan konteks politik masing-masing.